Mbak, lagi lihat apa sih? Ini loh dok, video tentang sesar eraks. Temanku tuh mau lahiran tentang eraks dok, tapi bingung metode biusnya, mau pakai erak apa biasa. Oh iya tuh di RSUN udah bisa tuh eraks. Dia emang katanya tuh lebih cepat pemulihannya. Pokoknya ada kaitannya sama metode biusnya juga. Tapi saya juga nggak ngerti sih. Nanti kan dokter wanita nih yang jelasin. Langsung aja kita panggil dokter wanitanya. Saya ada nomor teleponnya. Oh enggak? Oke, Coba mau ya, banget telepon dok. dulu ya. Iya dok. Assalamualaikum, dokter Suwanita. Waalaikumsalam dok. Selamat malam, gimana kabarnya dokter? Alhamdulillah. Baik ya, sehat ya. Ini nih tadi saya sama Mbak Dini itu ngomong-ngomong, katanya temannya Mbak Dini ya Mbak ya, katanya tuh mau lahiran pakai eraks di RSUN, kan udah bisa ya dok ya. Terus temennya tuh penasaran, bedanya apa sih emang, caranya gimana kok bisa metode eraks tuh katanya kan lebih nggak sakit atau apa gitu ya Mbak ya, bener ya temannya gitu ya? Ya dok. Kebetulan temanku ini kan mau lahiran dok. Mau tanya-tanya tentang metode apa aja sih sesar itu, tentang biusnya. Ada apa aja gitu ya Mas Metode ya? apa saja yang digunakan dan bius. Oh, oke. Jadi kalau operasi sesar ya sebetulnya ada dua macam pembiusan, cara pembiusan ya. Yang diutamakan itu yang pertama adalah regional anestesi. Jadi bahasa awamnya adalah bius sebagian, begitu dok. Gitu, Kak. Jadi dari perut ke bawah ya itu tidak terasa sakit. Tidak terasa sakit, kemudian tapi dari perut ke atas itu masih bisa, masih sadar ya, masih bisa mendengarkan ya, mendengarkan kita apa dokter dan perawat-perawat di ruang operasi seperti itu. Jadi kita biasa ngobrol ketika antara dokter, kemudian perawat dan pasien ketika operasi sesar, supaya apa tujuannya biar pasien itu rileks, tidak takut seperti itu ya. Jadi yang pertama pembiusan yang direkomendasikan yang pertama adalah yang regional anestesi atau bius sebagian ya. Jadi yang kedua pembiusan secara general anestesi atau kalau dalam bahasa awam itu adalah pembiusan total. Iya, seperti itu. Itu yang dua macam jenis pembiusan pada operasi seksio sesaria atau operasi sesar kalau orang-orang bilang seperti itu. Berarti dok ya, berarti yang total tuh berarti semuanya nggak sadar berarti dok ya, Iya. sama yang sebagian itu yang dari perut ke bawah, betul ya? Itu apa aja yang membuat yang menjadi pertimbangan ini pasien ini bisanya total, pasien ini bisanya sebagian, itu gimana? Oh, oke. Jadi selalu yang direkomendasikan pertama kali adalah yang regional. Jadi yang sebagian. Karena apa? Tujuannya itu agar keamanan ibu dan bayinya, kesejahteraan ibu dan bayinya, dan kenyamanan ibu dan bayinya, baik saat operasi, sebelum atau sesudahnya, seperti itu. Kenapa kita bius sebagian? Karena obat yang kita masukkan, kita suntikan ketika operasi sesar itu ketika dibius sebagian, obatnya tidak masuk ke bayi. Ya, kita semua tahu ya kalau ibu hamil itu pasti apa yang dimakan ibunya, apa obat yang disuntikkan, itu pasti mengalir juga ke adik bayinya. Jadi kalau kita biusnya dengan bius total, ya pasti ada risikonya. Ya, semua pembiusan dan semua tindakan medis itu pasti ada indikasi, kontraindikasi, kemudian efek samping, resiko seperti itu. Nah, kembali lagi, kalau kita bius dengan general anestesi pada ibu hamil, obat anestesi yang kita masukkan itu bisa mengalir ke adik bayinya. Iya, karena ada sirkulasi atau peredaran darah yang mengalir dari ibu ke adik bayi. Sehingga yang dikhawatirkan biasanya setelah adik bayi lahir ya pada ibu yang dibius dengan bius total, adik bayinya tidak langsung menangis. Ya, sehingga
kesejahteraan untuk adik bayi biasanya agak lebih rendah karena adik bayi ikut tertidur. Iya, untuk sementara seperti itu. Sehingga adik bayi tidak bisa langsung menangis dengan baik. Padahal untuk kesejahteraan bayi bisa diukur dari salah satu penilaiannya adalah menangis atau tidak, gerak badannya aktif atau tidak, seperti itu. Nah, kemudian tapi ada tidak semua pasien yang hamil bisa dibius dengan bius sebagian, walaupun itu direkomendasikan. Karena ada seperti contohnya ya, kenapa kenapa tidak semuanya dibius sebagian? Ada pasien-pasien ibu hamil yang mempunyai riwayat penyakit penyulit, riwayat penyakit yang timbul selama masa kehamilan. Contohnya kalau ibu hamil itu banyak penyakit penyulitnya yang timbul saat atau sebelum dia hamil sudah ada, tapi memperberat keadaan dia karena dia hamil. Contohnya misalkan ibunya tensinya tinggi sekali, ya itu disebut preeklampsi berat, ya. Atau ibunya malah sudah ada gejala-gejala peningkatan tekanan intrakranial atau di otak. Makanya ibunya kadang-kala ada kemungkinan besar untuk kejang yang disebut eklampsi. Nah itu, kemudian ada juga perdarahan ibunya yang banyak pada waktu hamil atau pada waktu bayi mau keluar, seperti itu, perdarahan yang banyak. Atau tensinya ibu rendah sekali, Itu juga nggak boleh, nggak boleh, iya seperti itu. Terus ada penyerta lain, contohnya ibunya ada infeksi di daerah tulang punggung, dimana kalau kita bius sebagian di tulang Suntiknya kan di sini, punggung, dok, ya, di iya, iya, jadi itu harus dibius total. Tapi pada waktu kunjungan preoperasi, kita akan selalu visit preoperasi, kita harus jelaskan dengan detail indikasi, kontraindikasi, risiko, efek samping dari macam-macam pembiusan itu, sehingga ibu, keluarga pasien terkonfirmasi dengan baik, seperti itu. Kalau misalnya sebagian tuh ya, kalau mungkin orang-orang bilangnya yang spinal itu dok ya, tapi saya pernah dengar juga ada yang namanya katanya yang ILA itu apa ya dok ya? Pernah dengar ya? Pernah dengar nggak? Iya, Jadi ILA atau kayaknya bedanya cuma sama-sama disuntik juga, tapi bedanya apa? Makanya saya kurang tahu gimana dok? Oke. Kalau ILA itu adalah intralabor anestesia. Jadi kadang-kadang itu kan ibu kan, setiap pribadi yang hamil itu mempunyai tingkat ketahanan terhadap nyeri yang beda-beda. Ada yang kuat sekali, ada yang enggak kuat, masih nyerinya, masih pembukaannya masih sedikit, tapi dia merasa sudah kesakitan sekali. Nah itu bisa kita lakukan, kita bantu ibu untuk merasa nyaman dengan yang namanya intralabor anestesia itu. Jadi seperti spinal kita bius, tapi kita sudah harus masuk ke sudah informasi ke pasien dulu bahwa ini hanya mengurangi nyeri ketika kontraksi. Iya, nyeri ketika kontraksi. Iya, jadi beliau akan mengurangi rasa nyerinya ketika kontraksinya itu, sehingga yang diharapkan nanti ketika beliaunya ngeden atau saat untuk melahirkan tiba tidak terlalu nyeri, jadi seperti spinal ya, tapi dengan dosis yang jauh lebih kecil. Jadi dosisnya dipakai hanya untuk membuat beliau tidak merasa sakit ketika kontraksi. Tapi masih kuat buat ngeden, masih bisa masih bisa. Berarti nggak ada kayak kalau sebenarnya kayaknya mati rasa dok ya kaki, soalnya masih bisa kerasa. Masih kerasa, masih bisa mengejan seperti itu. Berarti untuk lahiran normal ya, iya, gitu, bukan yang untuk sesar berarti ya. Baru tahu gitu ternyata ada pembiusan lahiran normal ya dok. Terus dokter, untuk sesar sendiri, rekomendasinya dari dokter wanita yang mana nih dok? Bius erax atau yang tanpa erax? Oke. Jadi kan sekarang yang lagi happening itu kan erax ya kak ya. Jadi erax itu adalah kepanjangannya enhanced
recovery after cesarean section. Jadi dibahasakan adalah suatu prosedur pembiusan dan operasi yang diharapkan dapat menekan rasa sakit dan ibu dapat bermobilisasi lebih cepat setelah operasi sesar, seperti itu. Jadi ini kita pilihannya ketika kita mau melakukan pembiusan dengan regional anestesia, kayak bius bagian, kita pakai ERAS atau tidak, seperti itu. Pilihannya biasanya seperti itu. Kalau pasien-pasien ERAS itu bisa dilakukan tidak pada semua pasien. Jadi kita pilih-pilih dulu pasien-pasien yang dengan kondisi kehamilan yang baik, ya. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika nanti ada penyulit, misalkan tensi yang tinggi seperti itu, kita bisa adjust kembali ya dosis-dosisnya sehingga tetap ibu bisa mendapatkan ERAS, mobilisasi lebih cepat, nyerinya lebih dapat setelah operasi. Jadi dia bahasanya adalah bisa bonding dan beraktivitas lebih cepat untuk bayinya, ya dia bisa cepat jalan ke mall, sebenarnya bahasanya gitu ya, dok? ya, jadi Ya berarti memang lagi hits banget kan. Berarti tapi sebenarnya bedanya tuh hanya berarti kan itu pemulihannya lebih cepat. Nah, apa yang menyebabkan pemulihan itu lebih cepat? Bedanya apa? Apakah sama atau beda sama operasi sesar yang biasa? Jadi kalau operasi sesar dengan pembiusan yang ERAS dan tidak ERAS, emang ada sedikit perbedaan ya pada pre-operasinya atau sebelum operasinya, ketika operasinya, dan setelah operasinya. Jadi kalau pada ERAS kita biasanya kan operasi tuh puasa ya, puasa harus 8 jam, 6 sampai 8 jam makanan padat. Ya, kita nggak boleh, kita harus tetap puasa 6 sampai 8 jam, nggak boleh makan padat, nasi seperti itu ya. Nah, itu pada pembiusan biasa seperti itu. Kalau ERAS kita meminimalkan puasa. Jadi 6 jam sebelum operasi stop makanan berat. Kalau yang biasa 6 sampai 8 jam stop. Nah, kemudian 2 jam sebelum operasi kalau kita pakai ERAS, ibu boleh minum ya 200 ml. 1 gelas ya. 1 gelas belimbing itu dengan non partikulat karbohidrat. Seperti contohnya kalau di sini adalah maltodextrin, tapi kalau itu susah, gampangannya adalah air gula atau jus apel aja. Itu supaya apa, Dok? Supaya pencegah pengosongan lambung yang terlalu panjang, puasa yang terlalu panjang. Nah, karena kalau pengosongan lambung terlalu panjang, biasanya pasien itu ketika operasi ya seperti itu dia lebih banyak terjadi kejadian mual muntah atau kedinginan, sering dengar ya kalau pasien setelah operasi kedinginan seperti itu. Kemudian perut kosong ketika pasien yang sehat, segar bugar mau operasi sesar itu juga kadang menimbulkan depresi ya, takut karena kadar gulanya turun. Sebenarnya intinya adalah untuk mencegah supaya kadar gula itu tidak terlalu drop. Sebenarnya berarti tujuan puasa sebelum operasi itu sebenarnya biar apa, Dok? Karena supaya nggak muntah. Betul. Tujuan puasa kalau kita puasakan sebelum operasi adalah pengosongan lambung. Karena kalau kita bius ya, kalau bius dengan general anestesi, dengan bius total, lambung harus kosong. Karena apa? Kalau kita bius total itu kan semua badan rileks, kesadaran menurun. Nah, ditakutkan kalau perutnya atau lambungnya masih penuh, muntah. Nah, ketika muntah kita nggak ada refleks untuk menahannya, yang masuk ke paru. Nah, itu bisa timbul penyakit baru yang lebih bahaya. Sebetulnya kalau di ERAS itu yang boleh minum 2 jam sebelum operasi itu air, clear water, atau yang tadi ada air gula atau jus apel itu. Makanan berat tapi belum masuk. Makanan berat tetap 6 jam sebelum operasi berhenti puasa. Kalau dari metode biusnya sendiri beda atau sama ERAS itu? Metode biusnya kalau cara pembiusannya sama, tetap kita suntikkan obat biusnya di celah-celah
antar tulang belakang ini seperti itu. Caranya tetap sama. Yang membedakan adalah obat anestesi ya yang membuat dia tidak nyeri itu kita tambahkan obat lainnya sehingga tujuannya adalah memperkuat rasa tidak nyerinya setelah operasi, tapi pasien tetap langsung bisa bergerak, lebih cepat mobilisasinya. Seperti itu. Yang diharapkan setelah ERAX itu kan 2 jam setelah operasi pasien bisa duduk. Kalau yang dulu kan 12 jam baru boleh duduk, seperti itu. Apalagi kalau misalnya ibunya pengen menyusui ya, lebih enak sekali kalau misalnya nyerinya sudah hilang. Jadi apa asinya juga lebih banyak otomatis ya dok kalau misalnya nyerinya minimalis ya. Nyaman lah. Kalau masing-masing bius tadi kan ada total, ada regional tadi pasti tadi kan ada indikasi, kontraindikasi, efek samping. Efek sampingnya apa dok masing-masing itu? Kalau efek samping dari bius total ya, seperti bius total tidak hanya pada kehamilan pun ya, kadang-kadang setelah bangun ya, itu kadang ada rasa mual, ada rasa pusing seperti itu ya, masih ada rasa pusingnya karena kan beliau kita tidurkan, tapi setelah operasi harus kita paksa bangun. Contohnya seperti itu. Kalau pada usia-usia yang masih muda, masih produktif, 30 sampai 40, 45 masih bisa mentolerir hal itu ya. Tapi kalau pada geriatri seperti itu, amnesia dan delusi, kebingungan setelah operasi itu lebih sering terjadi seperti itu. Sering dengar berita abis bangun terus meracau dan pengen nyanyi Kalau bius ini kalau bius sebagian kadang lebih ke arah subjektif ya. Jadi seperti halnya pasien di bius sebagian itu kan merasa kakinya tidak bisa digerakkan. Contohnya kebas. Beliau itu takut. Kenapa tidak bisa digerakkan? Seperti itu, lebih ke arah subjektivitas seperti itu. Apakah setelah ini masih bisa digerakkan? Seperti itu. Rasanya kan tidak nyaman, tidak merasakan sebagian dari sebagian dari tubuh kita seperti itu. Jadi lebih efeknya lebih ke ini aja ya. Iya. Dan kadang-kala ada kalau ibu itu terlalu cepat mobilitas ya pada yang pasien tidak ERAX lebih cepat mobilitas, contohnya ibunya nggak sabar gitu ya, nggak sabar cepat-cepat pengen duduk, pengen berdiri, pengen jalan, itu kadang-kadang ada nyeri kepala, ada nyeri kepala, nyeri leher, nyeri tengkuk, seperti itu. Tetap bertahap ya dok. Bertahap, ada waktunya mobilisasinya. Cuman kalau ERAX kan lebih cepat, memang lebih cepat, diharapkan lebih cepat sehingga bonding ke adik bayi lebih cepat, kualitas dia menyusui dan kualitas beliaunya itu ini untuk melakukan aktivitas lain itu dan tidak tergantung pada orang lain itu dikurangi seperti itu. Sangat bermanfaat sekali ya dok. Ternyata bius ERAX di sesar itu ternyata mempercepat kehamilan dan selain itu juga ibunya juga bagus. Coba dulu pas saya dulu belum ada ERAX dok, jadi ya ampun. Lama ya, maksudnya kayak pas tahu ERAX pasti akan lebih mudah sih, minimal buat menyusuin, buat apa, karena dia kalau nggak biasa kayak nengok dikit aja sakit gitu ya, kayak ngomongin aja sakit ya. Dok, beberapa orang yang sesar itu masih nyeri punggung dok. Itu gimana ya dok? Pasti ada efek ke nyeri pasca operasi sesar. Oke. Nyeri punggung setelah pembiusan pada pos operasi sesar, begitu kan Kak ya? Sebetulnya itu kalau menurut Asian Society Anesthesiology itu sebetulnya kalau orang hamil itu pasti ada perubahan dari postur ibu hamil tersebut sehingga tulang-tulang dan penyangga tulang, otot atau kita sebutnya ya tulangnya, kemudian
ligamennya itu penyambungnya itu kan lebih teregang karena adik bayi ada di dalam. Kemudian ada perubahan postur tubuh. Ya, ibu itu akan lebih lebih cenderung ke depan atau lordosis kalau kita bilang. Dia akan lebih cenderung ke arah depan sehingga itu kan akan merubah kondisi fisiologis dari dari tubuh yang tidak hamil menjadi hamil. Nah, setelah dilakukan pembiusan, adiknya lahir, ya, pasti tubuh akan kompensasi kembali ke bentuk awalnya. Nah, peregangan ligamen, kembalinya ligamen, kemudian panggul ke arah yang sebelumnya itu akan menimbulkan rasa nyeri yang sebetulnya itu baik kan, kembali ke bentuk awal yang tadinya sangat meregang. Bagus kembali ke bentuk awal, tapi dianggap oleh pasien itu adalah rasa nyeri karena adanya udah nyaman seperti itu terus tiba-tiba harus mengecil lagi semuanya seperti itu. Ya, seperti itu. Atau biasanya faktor yang kedua adalah pasien memang sudah mempunyai riwayat nyeri punggung sebelumnya, atau dia nggak sadar ya, low back pain, ya. Kemudian ibu itu hamil, ligamennya teregang, tulang-tulangnya meregang, nah kemudian operasi sesar. Setelah operasi keluhannya muncul, iya seperti itu. Mungkin multifaktor ya dok, ya Multifaktor. banyak, nggak cuma dari ini ya dok. Iya, jadi bukan karena pembiusannya seperti sebagian, kemudian terus nyeri punggung seperti itu. Kita harus cari tahu penyebabnya apa. Iya. Oke. Berat banget nih, makanya kasih sama temennya kalau mau erak sih pokoknya di RSUN bisa sih kan. Lebih enak erak lebih cepat Iya, pemberiannya pasti ya lebih dok. Ya saya juga kalau punya. Oke, apalagi ini kayaknya udah cukup ya, banyak banget nih manfaat yang bisa kita ambil dari dokter wanita tentang metode-metode bius ini yang mungkin kita nggak tahu selama ini ya gitu. Sebagai penutup dok, kira-kira apa yang dokter wanita bisa sampaikan ke sahabat wanita di rumah untuk mungkin biar nggak takut ya mau sesar, itu baru anak pertama, pengen tahu apa gimana supaya persiapannya supaya nggak deg-degan, supaya nggak takut gitu kan untuk menghadapi pembius, karena kan dia disuntik, mungkin kalau yang total dia harus tidur gitu ya. Oke, jadi pesannya kalau sudah dilakukan pemeriksaan oleh dokter spesialis kandungan, dokter obgyn, kemudian dan sudah ditetapkan akan melakukan persalinan dengan operasi, ya kita biasanya melakukan kunjungan sebelum operasi ke pasien, ya. Pesannya satu, pertama tetap berdoa, ya, berdoa kepada Tuhan karena apapun Tuhan yang pegang, seperti itu. Yang kedua, boleh tanyakan apapun yang mau ditanyakan, yang mengganjal ditanyakan, ya, kepada dokter anestesinya, dokter spesialis kandungannya, seperti itu, ya, sehingga tidak ada yang mengganjal lagi, ya. Kemudian yang ketiga, kita biasanya melakukan evaluasi, jangan sembunyikan tentang riwayat sakitnya pasien, riwayat pengobatannya, seperti itu sebelumnya, jangan ada yang disembunyikan. Pernah minum obat apa sebelumnya, pernah ada sakit apa sebelumnya, karena itu sangat mempengaruhi, ya, untuk tindakan kita sebagai medis. Jadi nanya tuh bukan karena kepo ya dok ya, tapi ada tujuannya, ada untuk keselamatan pasien juga. Kemudian yang selanjutnya jangan lupa kita boleh searching, boleh cari tahu mengenai metode-metode atau saya itu mau operasi apa, dengan apa, seperti itu. Sehingga kalau ada pertanyaan bisa dilontarkan kepada dokter yang menanganinya sehingga lebih jelas. Ketika sudah jelas saya itu mau dilakukan apa, pasti akan membawa dampak psikologis yang positif, nggak stres, lebih rileks, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya tetap ikuti saran dari petugas medis yang menangani operasi atau tindakan medis pada pasien tersebut, itu seperti itu, ya. Juga kalau mau seksio atau operasi sesar dengan ERAX di RSUN,
mudah ya, akan sangat nyaman, tidak ada kesulitan dalam administrasi atau apapun, pasti nyaman. Tuh, kalau RAS dan BPJS bisa ditanggung ya dok ya? Bisa. Ya? Selama ada Iya. indikasi betul ya? Iya, selama ada indikasi RX ditanggung BPJS. Sambil jadi nggak trauma ya dok. Selama hamil gitu. Kalau misalnya mau nanya lebih lanjut, ini ke mana ya dok ya? Boleh, silahkan ke hotline-nya RSWN juga boleh. Silahkan. Langsung datang juga bisa ke informasi ya, atau nomor telepon RSWN yang ada di bawah sini. Bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Ceritakan ceritamu di Tentang Wanita. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. YouTube RSWN TV. Sampai jumpa di program Tentang Wanita berikutnya. Dadah!